Sebatang pohon trembesi berukuran besar tumbang dan menimpa mobil yang parkir di bawahnya. Pohon tersebut tumbang akibat diterjang angin kencang. Pohon trembesi berukuran besar yang diperkirakan berusia puluhan tahun tumbang dan menimpa satu unit mobil yang diparkir di bawahnya. Selain menimpa mobil, juga merusak sejumlah kabel provider, kabel telepon, dan kabel listrik. Pohon tersebut tumbang diduga karena akarnya yang lapuk sehingga tumbang saat diterjang angin kencang. Cecilia, pemilik, mengakui saat kejadian dirinya mengira terjadi kecelakaan. Namun setelah dilihat ternyata pohon tumbang dan menimpa mobilnya. Sementara itu petugas BPBD yang menerima laporan turun ke lokasi dan memotong pohon yang tumbang dengan mengevakuasi mobil yang tertimpa. Tidak ada korban jiwa, namun pemilik mobil diperkirakan mengalami kerugian hingga belasan juta rupiah. Jadi kan saya kerja di sini kebetulan. Nah, ada suara kayak benda kempas jalan. Saya kira kecelakaan karena biasanya di sini kan juga ada kecelakaan. Nah, ternyata pohon yang itu tumbang waktu kena angin. Terus kaget juga ya pas tahu mengenai mobilnya itu ya? Iya. Biasanya memang parkir di situ? Iya, biasanya memang parkir di situ. Sebelumnya itu juga tidak pernah bermasalah karena yang rontok itu yang di sebelah sana, bukan yang di tempat saya parkir itu. Terus ada kerusakan yang ditemukan apa Mbak dalam? Kaca depan pecah, terus pesok di bagian atap kanan, terus sedikit lecet-lecet di bagian atap kiri, mulai dari depan sampai belakang. Simon Alfredo melaporkan. Hujan yang kembali turun dengan intensitas tinggi dan disertai angin cukup kencang di beberapa wilayah di Kabupaten Malang patut diwaspadai dan menjadi perhatian bersama untuk meminimalisir musibah terjadi. Bahaya dahan besar patah dan pohon tumbang perlu diantisipasi dengan pengamanan pohon rawan tumbang. Beginilah pemandangan di beberapa titik jalan di wilayah Kabupaten Malang, baik di jalan provinsi maupun di jalan antar penghubung kabupaten dan kota Batu. Keberadaan pohon pelindung berukuran besar patut diwaspadai masyarakat dan pihak terkait untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan terjadi, baik dahan patah maupun pohon tumbang yang mengganggu kelancaran arus lalu lintas maupun menimpa pengguna jalan. Pengamanan pohon pinggir jalan harus terus dilakukan dengan pengurangan dahan besar yang rindang dan menjorok ke badan jalan. Selain itu, pemantauan pada musim penghujan ini harus lebih diintensifkan, terutama pohon yang rawan terlalu rindang dan condong ke badan jalan. Terlebih, sebagian besar jaringan kabel berada di bawah pohon pelindung tepi jalan. Tidak jarang terjadi, ketika pohon pinggir jalan tumbang, maka akan mengganggu arus kendaraan yang melintas terlebih di jalan utama. Menurut salah seorang pengendara mengungkapkan, kekhawatirannya pada musim penghujan ketika beraktivitas di jalan, khususnya terkait keberadaan pohon di pinggir jalan. Di jalan utama Karanglo, terlihat cukup banyak pohon pinggir jalan berukuran besar, rindang dan menjorok ke badan jalan yang mengalami patah dahan pada saat hujan deras turun disertai angin kencang. Banyak pihak berharap ada pengamanan berupa pengurangan dahan besar untuk menghindari dahan patah atau pohon tumbang ketika angin kencang bertiup. Kalau khawatir sih khawatir Pak ya, karena kemarin kan sempat lihat yang di sosial media banyak pohon-pohon yang udah ambruk gitu loh, sampai jatuhin mobil, Kalau khawatir sih khawatir, Iya Pak. Untuk pengawasan seperti apa? Ini kan masih banyak pohon-pohon besar kelihatan yang masih belum ada pengurangan dan sebagainya. Gimana melihatnya? Ya, kalau pengurangan sih mungkin bisa ditindak lanjuti aja sih, amannya bagaimana kalau misalnya memang kalau mengganggu sampai mengganggu apalagi jalur kabel tuh Pak ya, itu kan sangat bahaya sekali. Mungkin ya dilakukan penanganan sih, mungkin kayak perawatannya ditingkatkan lagi. Pengawasan mungkin tentunya. Iwan Hikmawan melaporkan. Angin yang bertiup cukup kencang dalam beberapa hari terakhir patut diwaspadai masyarakat dan pengguna jalan. Karena kejadian iklan reklame besar tumbang bisa terjadi kapan saja dan membahayakan keselamatan pengguna jalan. Beginilah yang terlihat di beberapa titik jalan di wilayah Kabupaten Malang. Hujan yang turun disertai angin cukup kencang mengakibatkan kerusakan pada iklan reklame.
Kondisi ini harus diwaspadai pengguna jalan dan juga warga masyarakat karena rawan terjadi musibah reklame rubuh menimpa pengguna jalan dan mengganggu arus kendaraan yang melintas. Kondisi ini harus menjadi perhatian bersama pengguna jalan ketika beraktivitas, khususnya pada saat turun hujan maupun angin kencang. Menurut salah seorang warga, angin yang bertiup kencang di kawasan Karangploso sudah dirasakan beberapa hari terakhir walaupun tidak sampai terjadi peristiwa yang tidak diinginkan terjadi. Warga dihimbau tetap waspada dan berhati-hati. Di lokasi terlihat beberapa banner iklan reklame yang mulai lepas, robek dan jatuh akibat terpaan angin. Tidak hanya itu, besi penyangga iklan reklame juga rubuh. Warga masyarakat dihimbau untuk lebih waspada ketika melintas di jalan karena hujan dan angin kencang bisa datang kapan saja. Ya sangat bahaya bagi pengguna, terutama pengendara motor. Waktu angin kencang, apalagi nanti angin kencang, reklame banyak yang kadang banyak yang mulai hampir rubuh. Memang membahayakan. Tapi sayang kelihatannya yang rubuh juga masih belum ada penanganan ini. Belum ada penanganan dari dinas terkait. Semoga dari dinas terkait segera ditindaklanjuti lah. Ya untuk lihat kondisi waktu angin kencang sebaiknya berhenti istirahat dulu sambil menunggu anginnya agak terlalu kencang. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau rumah sakit lapangan Ijen di Kota Malang. Tinjauan ini mengecek kesiapan rumah sakit yang rencananya akan dibuka kembali pekan ini untuk pasien COVID tanpa gejala dan gejala ringan. Tinjauan dilakukan Khofifah di Rumah Sakit Lapangan Ijen Boulevard di Jalan Ijen Kota Malang, milik pemerintah Provinsi Jawa Timur. Khofifah mengecek kesiapan rumah sakit lapangan untuk pasien COVID yang akan diaktifkan kembali mulai Rabu pekan depan. Penggunaan kembali rumah sakit lapangan ini karena melonjaknya kasus COVID di Jawa Timur. Sehingga rumah sakit ini akan kembali dibuka untuk pasien COVID tanpa gejala dan gejala ringan di wilayah Malang Raya. Mantan Menteri Sosial ini menyebut sebanyak 320 bed tengah disiapkan oleh pihak rumah sakit sebelum diaktifkan kembali pekan depan. Dengan meningkatnya kasus COVID, Khofifah meminta masyarakat kembali mengetatkan protokol kesehatan dalam beraktivitas. Selain penguatan testing dan tracing yang juga tengah digencarkan untuk mencegah persebaran COVID-19 meluas. Data terakhir Satgas COVID-19 Jawa Timur per 4 Februari 2022 tercatat kasus aktif sebanyak 3.956 kasus, bertambah 1.016 kasus. Sementara untuk tambahan pasien terkonfirmasi positif sebanyak 1.679 kasus. Terbanyak jumlah kasus COVID di Jawa Timur adalah kota Surabaya. Update data per 1 Februari nampak sekali bahwa terjadi kenaikan kasus konfirmasi COVID-19. Varian apapun, tapi bahwa ini terkonfirmasi COVID-19. Nah, ketika kemudian ada kenaikan yang cukup cepat dan relatif tinggi, maka kita menata kembali tempat-tempat yang memungkinkan bisa kita siapkan untuk isolasi terpusat sekaligus layanan kuratifnya. Nah, ini dulu dijadikan layanan bagi pasien COVID yang positif dengan gejala ringan dan sedang, tapi kita masih memiliki isoter di BPSDM. Nah, BPSDM ini kebetulan agendanya sudah terjadwal, sehingga tidak dimungkinkan menjadi isoter, maka isoter sekaligus layanan bagi pasien COVID-19, gejala ringan atau tanpa gejala itu di sini. Yang kemudian terkonfirmasi gejala sedang bisa dirujuk ke Saiful Anwar atau rumah sakit yang lain yang ada di Malang Raya. Jadi ini akan diaktifkan kembali sebagai isoter dan layanan bagi pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19, baik yang tanpa gejala maupun gejala ringan. Insya-Allah Rabu depan kita akan memulai membuka kembali sistem yang ada
itu akan direaktivasi, seluruh infrastruktur juga direaktivasi. Sebetulnya relatif sistemnya tidak di shutdown, tetapi beberapa layar yang ada di kamar-kamar itu dirapikan tadi di ruang command center. Jadi itu akan segera dipasang kembali dan teman-teman melihat bahwa ada bed yang sekarang ini sedang ditumpuk di satu tempat, nanti akan digunakan sesuai dengan perkembangan kebutuhan. Siman Alfredo melaporkan. Komandan Korem 083 Baladika Jaya, Kolonel Infantri Yudi Prasetyo, Senin pagi melakukan kunjungan kerja ke Kodim 0833 Kota Malang. Dalam kunjungan kerja ini, Komandan Korem 083 mengaku akan siap bersinergi dan mendukung pemerintah daerah dalam mencegah persebaran COVID-19. Kunjungan kerja dan Rem 083 Baladika Jaya, Kolonel Infantri Yudi Prasetyo ke Kodim 0833 Kota Malang disambut oleh Komandan Kodim 0833 Kota Malang, Letkol Armet Perdian Promadona dan Porpimda serta tokoh agama. Kunjungan tersebut, Kolonel Infantri Yudi Prasetyo mengatakan akan siap menjalin sinergitas dengan semua pihak di Kota Malang dan siap mendukung pemerintah daerah dalam mencegah persebaran COVID-19. Komandan Korem selain mendukung pemerintah daerah dalam mencegah persebaran COVID-19, ia juga akan fokus dalam memajukan UMKM di wilayah Korem 083 Baladika Jaya. Komandan Korem juga menghimbau masyarakat agar selalu menerapkan protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker, sehingga upaya pencegahan COVID-19 dapat berjalan efektif dan ada pemulihan ekonomi kembali bangkit. Saya kira untuk program ke depan, khususnya Korem beserta jajaran ini akan mendukung penuh kegiatan yang sudah berjalan di Kota Malang, misalnya memajukan UMKM di masyarakat, kemudian menegakkan protokol kesehatan yang sudah berjalan ini pastinya akan dilakukan oleh Korem bersama Puspida yang lain seperti itu. Untuk mengatasi suatu permasalahan di wilayah, tidak ada kata lain, kekompakan Forkominda itu yang menjadi penentu utama. Jadi di Malang ini sudah guyup, ya kita harus tetap guyup. Kalau di atas guyup pasti masyarakatnya guyup seperti itu. Ya dalam rangka kegiatan penanganan COVID, tentunya Korem beserta jajaran dan Pemda setempat ini sesuai dengan yang dianjurkan oleh pimpinan atas, tetap mengutamakan, menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga prokes. Ini prokes ini kalau kita bisa jaga bersama akan melepaskan kita dengan kegiatan dengan masa pandemi. Selain itu vaksinasi di wilayah jajaran sudah mulai kita maksimalkan, sudah kita kejar supaya target yang diinginkan di wilayah dapat tercapai. Selanjutnya saya menghimbau untuk seluruh warga Semalang Raya, ya kita harus tetap menjaga prokes supaya pandemi ini bisa kita akhiri. Kita jangan tegang, jangan stres, tetap kita melakukan kegiatan yang kita bisa lakukan, tapi harus mengutamakan prokes. Siman Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Mulai ada peningkatan kembali kasus persebaran COVID-19 di Jawa Timur, harus diwaspadai warga masyarakat, khususnya di kawasan padat aktivitas. Setelah sempat ramai pada awal tahun baru, kini pengunjung pasar kembali turun dan pasar cenderung sepi kembali. Beginilah yang dirasakan oleh pedagang di Pasar Karangploso setelah tahun baru. Setelah sempat ramai pengunjung pada awal tahun, kunjungan saat ini mulai berkurang. Padahal harga kebutuhan pokok relatif stabil termasuk minyak, telur maupun beras. Mulai kembali turunnya pembeli di Pasar Karangploso ini dirasakan tidak hanya oleh para pedagang, tetapi juga para juru parkir di seputaran pasar karena volume kendaraan yang parkir mengalami penurunan. Para pedagang memperkirakan berkurangnya pembeli ini juga dipengaruhi kondisi pandemi di Indonesia, Jawa Timur, dan Malang Raya yang kasus persebaran COVID-19 mulai ada peningkatan yang berpengaruh pada berbagai kebijakan. Menurut salah seorang juru parkir di Pasar Karangploso menjelaskan, penurunan jumlah kendaraan yang parkir sudah dirasakan sejak setelah tahun baru dan berharap persebaran COVID-19 bisa segera tertangani sehingga tidak mempengaruhi kegiatan ekonomi kembali seperti pada awal pandemi.
Di area pasar, terlihat para pedagang beraktivitas dengan normal, walaupun pembeli yang cenderung sepi baik untuk penjualan bahan pokok maupun sayuran. Kunjungan ke pasar sekarang ini agak menurun, Pak. Di awal tahun baru itu meningkat, sekarang menurun lagi, Pak. Kenapa, Pak, kira-kira menurun? Ada penyakit Omikron. Oh, isu dia berita-berita di media ya, rame. Ya. Terus sekolah di gantian itu, Pak. Sekarang 50% ya? Iya. Hampir semua Batu juga sama 50%. Ya. Sejak kapan itu mulai terlihat agak menurunnya? 2 minggu ini, Pak. 2 minggu. Toko-toko juga banyak yang belum buka ya? Toko banyak tutup, Pak. Nggak tahu pengunjungnya nggak ada. Alasannya lebih cenderung sepi ya. Berkurang berapa persen untuk khusus parkiran aja kira-kira? Untuk parkiran aja? 50%, Pak. Banyak juga ya? Iya. Kurangnya? Pas kan pengunjungnya yang pedagang aja, Pak, yang banyak. Oh gitu. Iya. Nah, Sama karyawan. ramainya mulai jam berapa sampai jam berapa kalau pasar ini? Jam 6 sampai jam 10. 10. Sisanya sudah mulai Iya, kendor lagi. Iya. Kira-kira ada peningkatan deket-deket? Masih jauh ya kalau hidup itu? Jauh, Pak. Nah. 1 bulan lagi ya. 1 bulan lagi. Momen apa itu? Momen apa kira-kira? Ya mau puasa itu. Baru Iya. mulai ramai lagi. Puasa juga kalau awal-awal kan di tengah-tengah Awal puasa itu mulai ramai. ramai ya. Iwan Hikmawan melaporkan.